DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 itu di Jalan Urip Sumoharjo di sana sedang dilaksanakan pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hasil pemilu 2024. Nah, kalau kita lihat background anggota DPRD itu terdiri dari beberapa latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada anggota DPRD ya, incumbent, ada juga anggota DPRD kabupaten kota yang naik kelas ke DPRD provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kopel TV, hari ini kita jumpa kembali dalam sebuah segmen yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa, yakni hari ini pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hari ini tanggal 24 itu di Jalan Urip Sumoharjo di sana sedang dilaksanakan pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hasil pemilu 2024. Ada sebanyak 85 orang anggota DPRD dari 10 partai yang terpilih menduduki kursi DPRD hari ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para pemirsa Kopel TV. Nah, kita akan mengulas kali ini seperti apa profiling anggota DPRD yang ada di DPRD Sulawesi Selatan hasil pemilu 2024. Yang kemudian kita akan melihat seperti apa keputusan-keputusan yang akan diambil dengan profiling mereka ini 5 tahun ke depan. Ya, minimal itu yang kita bisa lihat. Tentu saja dari berbagai latar belakang, baik itu pendidikan, aktivitas, kemarin itu aktivitasnya pekerjaannya apa, kemudian masuk di DPRD. Nah, sebelum jauh ke sana, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kita akan melihat komposisi lebih dahulu, komposisi partai di DPRD Sulsel. Nah, yang dilantik hari ini itu berasal dari beberapa partai. Ada 10 partai yang hari ini duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 3 partai politik yang menduduki posisi teratas dari 85 anggota DPRD terpilih ini. Yang pertama itu adalah Partai Nasdem, itu mendapatkan 20% kursi yang ada di DPRD, disusul dengan Partai Golkar 16% dan Gerindra 15%. Hal yang menarik, Bapak Ibu sekalian, kalau periode yang lalu yang memimpin DPRD Sulsel perolehan kursi itu adalah Partai Golkar. Hari ini itu Golkar kemudian menduduki posisi yang kedua, dikalahkan oleh Partai Nasdem dengan posisi 20% kursi di DPRD hari ini. Nah, ini sangat menarik kita diskusikan. Posisi ketiga adalah Gerindra, itu 15%. Jadi antara Golkar dengan Gerindra ini hanya selisih 1%. Kalau Golkar 16%, Gerindra itu 15%. Nah, ke bawah ini P3 9% sama dengan PKB, kemudian PKS 8% sama dengan juga Demokrat 8%, PDIP 7% dan PAN 5% dan Hanura 1%. Jadi persentase ini menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan ya, keterpilihan partai politik yang paling dominan ini adalah di 3 posisi teratas ini. Ini yaitu Nasdem, kemudian Golkar dan Gerindra. Kira-kira komposisi perolehan kursi DPRD saat ini adalah dari partai-partai ini ya. Di Sulsel ya, hari ini itu tidak partai-partai kecil ya maupun partai yang baru itu sama sekali tidak mendapatkan kursi. Baik itu Perindo, ya Garuda, PSI dan beberapa partai-partai yang lain yang baru berkompetisi pada pemilu 2024 ini itu tidak mendapatkan kursi sama sekali. Nah,
eh, yang kita ingin banyak ulas sebenarnya adalah seperti apa eh, anggota-anggota DPRD yang terpilih ini di dalam. Nah, kalau kita lihat background anggota DPRD itu terdiri dari beberapa latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada anggota DPRD ya, incumbent, ada juga anggota DPRD kabupaten kota yang naik kelas ke DPRD provinsi, ada dari latar belakang pengusaha atau sektor swasta, ada profesional, ada juga PNS dan birokrat, teman-teman dari ormas, aktivis juga ada, dan yang lain. Nah, ada dua yang paling dominan. Itu mantan anggota DPRD yang kemudian duduk kembali itu mencapai 38%. Jadi ada 38% incumbent ya, yang tadinya itu adalah anggota DPRD Sulsel kemudian maju kembali ya dan mendapatkan kursi. Itulah yang terbanyak hari ini di DPRD Sulsel. Yang kedua adalah diduduki oleh anggota para politisi-politisi ya yang berlatar belakang pengusaha. Itu presentasinya mencapai 31% ya. Dan yang ketiga adalah juga masih anggota DPRD, itu 21%, tapi anggota DPRD ini adalah mantan-mantan anggota DPRD dari kabupaten kota yang kemudian naik kelas menjadi anggota DPRD Sulsel. Artinya kalau kita lihat komposisi ini ya, yang paling dominan ini adalah memang adalah politisi-politisi yang sudah berpengalaman, baik pengalaman di DPRD Sulsel maupun pengalaman di DPRD kabupaten kota. Hari ini DPRD Sulsel itu didominasi oleh figur-figur para politisi. Nah, figur-figur ini ya, anggota-anggota DPRD ini menandakan keterpilihannya ini menandakan bahwa sebenarnya di partai politik itu ada kurangnya regenerasi politik yang segar ya. Kenapa? Karena mereka figur-figur lama ini kembali duduk, tapi itu sangat tergantung memang dari bagaimana keterpilihan mereka di masing-masing dari daerah pemilihan. Tentu figur-figur ini punya banyak modal sosial ya, yang selama menjabat menjadi anggota DPRD mungkin memang banyak turun di lapangan ya, menemui konstituen karena memang sudah difasilitasi ketika menjabat anggota DPR. Ada dana reses, temu konstituen, apalagi sosialisasi produk perundang-undangan, kebijakan-kebijakan yang di DPRD yang sudah ditetapkan itu disosialisasikan oleh mereka turun di konstituen. Ini yang paling banyak difasilitasi oleh negara, di mana anggota DPRD turun di konstituen. Namun sebenarnya DPRD itu kan bukan PNS yang setiap hari ada di kantor DPRD. Kewajiban anggota DPRD ada di kantor itu nanti ketika sekretariat mengundang mereka untuk rapat-rapat, sidang-sidang untuk membahas kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan di DPRD. Selebihnya itu adalah berada di konstituen. Jadi praktis kalau hari ini adalah figur-figur lama yang muncul, itu sebuah kewajaran saya kira. Tapi ini bisa juga diartikan bahwa politisi-politisi yang memang lebih banyak berkiprah di bawah ya, selain figur-figur lama ini itu kurang mendapatkan tempat di mata pemilih. Mungkin karena memang baru bersosialisasi pada saat menjadi caleg, ataukah memang tidak punya modal, baik modal uang, lebih-lebih modal sosial untuk bisa terpilih. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu figur-figur lama, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Kopel TV. Nah, yang menarik ya, di saat yang sama dominasi kalangan pengusaha di DPRD Sulsel juga hari ini itu cukup menarik ya. Memperkenalkan dinamika yang lain yang tak kalah kompleksnya dengan keterpilihan sekitar 31% DPRD Sulsel hasil pemilu 2024 ini
itu berasal dari pengusaha, dunia usaha atau swasta. Nah, keterpilihan anggota DPRD dari latar belakang dunia usaha ini itu mencerminkan semakin menguatnya peran modal dalam politik, ya. Karena kita melihat bahwa mereka ini punya modal uang banyak, ya, dan bisa menggerakkan para pemilih untuk bagaimana mereka dipilih oleh para konstituen. Nah, ini seringkali memiliki kemampuan finansial ya, yang besar yang memudahkan mereka bisa melakukan mobilisasi, ya, mengamankan dukungan partai, melakukan kampanye yang masif di tengah-tengah masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Nah, memang saudara-saudara sekalian, teman-teman para pemirsa, bahwa kehadiran pengusaha ini memberikan dorongan positif sebenarnya, ya, dalam mendorong kebijakan pro investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, kalau ini positif dilakukan, jaringan luas di dunia bisnis ini bisa membuka peluang investasi sebenarnya, menciptakan sinergi antar pemerintah daerah dengan sektor swasta. Bagi daerah-daerah yang masih kurang, ya, masih berjuang ya untuk meningkatkan daya saing ekonomi, termasuk saya kira di Sulawesi Selatan ini sangat dibutuhkan. Namun ada bahaya laten kalau ini secara negatifnya, ya, ini ada bahaya laten yang bisa mengintai di balik dominasi pengusaha ini. Potensi konflik kepentingan itu bisa saja terjadi, ya. Potensi konflik kepentingan itu begitu banyak pengusaha yang duduk di DPRD, ada risiko bahwa kebijakan yang akan diambil nantinya itu lebih menguntungkan sektor swasta daripada kepentingan publik secara luas. Nah, misalnya saja para elit bisnis, ya, izin usaha dan seterusnya, termasuk alokasi anggaran ketika melakukan pembahasan APBD di DPRD, alokasi anggaran pembangunan itu bisa saja menguntungkan sektor ini. Termasuk kebijakan sektor pertanahan bisa yang biasanya lebih berpihak pada elit bisnis daripada masyarakat kecil. Terutama ini mengkhawatirkan di sektor strategis sebenarnya. Itu kalau kita mau menilai di sisi negatifnya. Tapi nanti kita lihat seperti apa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan di DPRD Sulsel nantinya. Artinya pertemuan dua dominasi ini, ya, incumbent dan pengusaha di DPRD Sulsel ini berpotensi untuk menciptakan kolusi kekuasaan sebenarnya yang memperkuat politik kartel. Nah, kita berharap hal ini tidak terjadi seperti itu, ya. Tapi perpaduan antara politik dengan modal ini bisa menciptakan hal yang positif bagaimana pengembangan daerah ke depan, bagaimana investasi, bagaimana pertumbuhan ekonomi menunjukkan grafik tren yang meningkat. Itu yang kita sebenarnya harapkan. Sehingga sisi-sisi negatif, ya, yang ada di pikiran masyarakat yang selama ini memang sering muncul itu bisa ditepis. Nah, itu mungkin yang bisa kita nilai bagaimana tingkat keterpilihan anggota DPRD saat ini, di mana DPRD Sulsel saat ini itu didominasi oleh incumbent anggota DPRD maupun anggota DPRD kabupaten kota yang naik DPRD Sulsel, naik kelas, dan juga ada dominasi pengusaha. Saya kira itu terkait dengan seperti apa komposisi anggota DPRD Sulsel hari ini yang dilantik. Kita jumpa kembali tetap di Kopel TV.